Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Indah Yusafitri, NIM 2041810020 dari Prodi Teknologi Industri Pertanian Universitas Internasional Semen Indonesia. Di sini saya akan memaparkan mengenai proposal metodologi penelitian saya dengan judul Kajian Teknis Pasar dan Ekonomi pada Perancangan Pabrik Biokar Tongkol Jagung di Tuban, Jawa Timur, dengan dosen pembimbing saya yaitu Bapak Asmi Alfian Gabriel, STPMP. Bab 1, Pendahuluan. Latar belakang. Biokar merupakan arang hayati yang diperoleh dari limbah pertanian. Kemudian limbah tersebut dilakukan pembakaran tidak sempurna, sehingga tersisa unsur hara yang dapat menyuburkan tanah. Keunggulan biokar adalah memiliki dua sifat utama, yaitu ketertarikan yang tinggi terhadap unsur hara dan umur yang panjang di dalam tanah. Biokar juga sudah banyak diproduksi sehingga cocok untuk diarahkan ke industri. Besarnya potensi limbah pertanian dan kehutanan yang berasal dari kegiatan pemanenan yang seringkali meninggalkan limbah berupa daun maupun batang. Pada produksi jagung di Tuban, Jawa Timur tahun 2016, yaitu sebanyak 526.515 ton per tahun. Sedangkan pada tahun 2017 yaitu sebanyak 627.283 ton per tahun. Dalam produksi jagung yang tinggi setiap tahunnya, sehingga dapat mempengaruhi jumlah limbah yang besar pula. Dalam perancangan industri, perlu dilakukan pemilihan lokasi pabrik, karena akan menjadi penentu keberhasilan, kelangsungan, serta kemajuan dalam suatu industri. Pemilihan lokasi pabrik berorientasi pada letak lokasi dengan sumber bahan baku. Dengan banyaknya sumber bahan baku yang ada di lapang, kedekatan dengan pasar, dan banyaknya sumber daya manusia, sehingga dilakukan kajian yang serius untuk dapat mengembangkan adanya industri pengolahan biokar yang selanjutnya akan dilakukan penelitian lebih lanjut dengan judul yaitu Kajian Teknis Pasar dan Ekonomi pada Perancangan Pabrik Biokar Tongkol Jagung di Tuban, Jawa Timur. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana potensi pasar pada perancangan pabrik biokar tongkol jagung. Yang kedua, bagaimana teknis perancangan pabrik biokar tongkol jagung. Kemudian yang ketiga, bagaimana kelayakan pada perancangan pabrik biokar tongkol jagung. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui potensi pasar pada perancangan pabrik biokar tongkol jagung, untuk mengetahui teknis perancangan pabrik biokar tongkol jagung, kemudian yang terakhir yaitu untuk mengetahui kelayakan pada perancangan pabrik biokar tongkol jagung. Batasan masalah. Yang pertama, penelitian studi kelayakan ini hanya menganalisis mengenai kajian teknis pasar dan juga ekonomi. Kemudian yang kedua, bahan baku yang diamati yaitu tongkol jagung dan biokar setelah proses pembakaran. Bab 2, Tinjauan Pustaka. Biokar merupakan bahan padat kaya karbon yang terbentuk dari pembakaran bahan organik tanpa oksigen atau pirolisis. Limbah tersebut dilakukan pembakaran tidak sempurna dengan suhu antara 250 hingga 500 derajat Celcius. Biokar sangat efektif berpengaruh untuk meningkatkan sifat kimia, fisika, dan biologi tanah, mempengaruhi kesuburan tanah dan produksi tanaman pertanian. Biokar banyak dimanfaatkan untuk memperbaiki struktur tanah, menahan air serta tanah dari erosi dikarenakan luas permukaannya lebih besar, memperkaya karbon organik dalam tanah, meningkatkan pH tanah sehingga secara tidak langsung meningkatkan produksi tumbuhan. Alternatif bahan baku. Menurut data Badan Pusat Statistik pada tahun 2017 bahwa produksi jagung sebanyak 627.283 ton per tahun. Sedangkan hasil produksi padi yaitu sebanyak 572.887 ton per tahun. Tongkol jagung ini memiliki kualitas untuk dapat dijadikan sebagai biokar. Karena kualitas biokar tongkol jagung lebih unggul dari biomasa lainnya. Produksi biokar dari tongkol jagung sangat mungkin dikembangkan untuk menjadi pabrik di Kabupaten Tuban.
Karakteristik. Karakterisasi fisika kimia merupakan konsep dasar untuk produksi biokar sebagai pembenah tanah. Hal ini terkait dengan sifat fisika kimia biokar yang dihasilkan selama pirolisis. Secara fisik, melindungi mikroorganisme dari predator memungkinkan mereka untuk mengubah keanekaragaman mikroba tanah dan jasa ekosistem, karena dapat menyebabkan perubahan ketersediaan hara tanah dan ketersediaan karbon. Manfaat. Aplikasi biokar bisa meningkatkan C organik tanah, pH tanah, struktur tanah, KTK tanah, serta kapasitas penyimpan air tanah. Oleh sebab itu, lahan-lahan pertanian yang sudah terdegradasi dibutuhkan inovasi bahan pembenah tanah dalam tingkat produktivitas serta revisi mutu lahan kering. Kajian pasar. Segmentasi adalah kegiatan membagi pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda dengan kebutuhan, karakteristik atau perilaku yang berbeda dan menuntut produk dan bauran pemasaran yang berbeda pula. Targeting. Target pasar adalah salah satu atau lebih segmen pasar yang menjadi fokus upaya pemasaran. Penargetan dalam pemasaran harus membuat pilihan. Memilih di sini berarti perusahaan hanya di satu bagian segmen dan harus berani meninggalkan bagian yang lain. Positioning. Positioning bukanlah strategi produk, tetapi strategi komunikasi yang menempatkan produk di otak konsumen, memastikan bahwa calon konsumen memiliki reputasi dan kesadaran tertentu terhadap produk. Kajian teknis. Analisis teknis bertujuan untuk menilai tingkat kesiapan perusahaan. Analisis teknik dilakukan untuk menentukan lokasi pabrik, menghitung kapasitas yang dianggap optimal, menentukan teknologi mekanik, dan merancang tata letak pabrik yang sesuai. Kemudian kajian ekonomi, aspek pasar terkait dengan potensi pasar dan peluang pasar produk yang akan menggebrak pasar di masa yang akan datang. Riset pemasaran, di sisi lain, berkaitan dengan bagaimana menjalankan strategi pemasaran untuk mencapai beberapa potensi pasar atau peluang pasar yang ada. Kelayakan industri adalah suatu kegiatan yang mengevaluasi derajat keuntungan atau profit yang diperoleh dari melaksanakan suatu kegiatan usaha atau proyek usaha, dan kegiatan ini disebut studi kelayakan. Untuk mengetahui kelayakan dalam usaha sehingga dapat menggunakan analisis NPV dan IRR. Untuk rumusnya yaitu rumus NPV sama dengan sigma N T sama dengan 0 CFT per dalam kurung 1 plus R pangkat T. Kemudian rumus IRR yaitu I positif plus NPV dalam kurung I negatif min I positif dibagi NPV positif per NPV negatif. Bab 3. Metodologi penelitian. Bentuk penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Data dalam pendekatan kualitatif dapat diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, foto, video tape, dokumen pribadi, catatan, dan bahan lainnya. Tahap pengumpulan data. Ada 4 diantaranya yaitu wawancara, merupakan metode pengumpulan data yang menanyakan dan menanggapi secara langsung pertanyaan dan jawaban antara peneliti dan narasumber. Kemudian observasi merupakan metode pengumpulan data yang kompleks karena banyak faktor yang terlibat dalam pelaksanaannya. Metode pengumpulan data observasional dapat digunakan tidak hanya untuk mengukur sifat responden tetapi juga untuk mencatat berbagai fenomena yang terjadi. Kemudian yang ketiga ada kuesioner, adalah metode pengumpulan data dengan menulis dan menjawab serangkaian pertanyaan kepada responden. Kuesioner adalah cara yang lebih efisien untuk mengumpulkan data
yakni tentang variabel yang mereka ukur dan apa yang mereka harapkan dari responden. Kemudian ada studi dokumen. Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang tidak membahas subjek penelitian secara langsung. Metode pengolahan data. Yang pertama, reduksi data adalah proses seleksi yang difokuskan pada penyederhanaan abstrak dan transformasi data mentah dari catatan lapangan. Langkah-langkah yang dilakukan untuk meningkatkan analisis, kategorisasi, atau klasifikasi setiap masalah melalui penjelasan singkat, pengarahan masalah, penghapusan data yang tidak perlu, dan organisasi data untuk pelacakan dan identifikasi. Oleh karena itu, reduksi data harus dilakukan untuk mencegah penumpukan data agar tidak mempersulit analisis lebih lanjut. Kemudian yang kedua ada penyajian data. Penyajian data ini adalah sekumpulan informasi terstruktur yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan tindakan yang akan diambil. Data dapat divisualisasikan dalam bentuk deskripsi, bagan, hubungan antar kategori, dan diagram alir. Kemudian penarikan atau pengujian kesimpulan. Membuat kesimpulan atau tes adalah usaha untuk menemukan atau memahami makna pola-pola penjelasan jalur, sebab, akibat, atau proposisi. Menarik kesimpulan adalah langkah terakhir dalam analisis data dan langkah terakhir dalam pengolahan data. Berikut beberapa jurnal yang saya gunakan sebagai pedoman pembuatan proposal metodologi penelitian saya. Sekian pemaparan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.